Kalau saya bertanya kepada Anda, apa sebenarnya akar kesehatan manusia? Kebanyakan orang akan menjawab, obat, vitamin, atau rumah sakit. Padahal, tubuh manusia sudah memiliki desain biologis yang luar biasa cerdas, jauh sebelum obat modern ditemukan. Di slide ini, Anda sedang melihat sesuatu yang sangat penting, 8 pilar tersembunyi kesehatan manusia. Ini bukan sekadar teori kesehatan. Ini adalah blueprint biologis tubuh manusia, karena tubuh kita sebenarnya bekerja seperti sebuah ekosistem hidup. Otak, hormon, sistem imun, mikrobiota usus, mitokondria, saraf, emosi, semuanya saling terhubung. Dan menariknya, penyakit kronik modern seringkali muncul bukan karena satu organ tiba-tiba rusak, tetapi karena manusia modern perlahan kehilangan hubungan dengan fondasi biologis alaminya. Kita kurang matahari, kurang tidur, kurang bergerak, kurang udara alami, terlalu banyak stres, dan hidup dalam stimulasi digital hampir tanpa jeda. Dalam konsep mind dan body intelligence, tubuh tidak pernah benar-benar diam. Tubuh selalu berbicara, kadang lewat kelelahan, insomnia, gangguan lambung, anxiety, brain fog, atau rasa tidak seperti diri sendiri. Masalahnya, banyak orang baru mendengarkan tubuhnya saat penyakit sudah menjadi besar, padahal tubuh sering berbisik, jauh sebelum ia berteriak lewat penyakit. Dan di video ini, kita akan membongkar satu persatu mengapa cahaya matahari memengaruhi energi sel, mengapa tidur memengaruhi regenerasi tubuh, mengapa alam memengaruhi sistem imun, dan mengapa kesehatan sejati sebenarnya adalah proses sinkronisasi kembali dengan desain biologis manusia. Karena tubuh Anda mungkin jauh lebih cerdas daripada yang selama ini Anda bayangkan. Dan untuk memahami betapa luar biasanya desain biologis tubuh manusia, saya ingin menunjukkan sebuah kisah yang mengejutkan dunia medis. Bayangkan, seorang remaja berusia 15 tahun dengan kanker darah, mengalami infeksi paru yang sangat berat. Kondisinya kritis, menggunakan ventilator, dan dokter memperkirakan hidupnya tinggal beberapa hari. Namun, di tengah kondisi itu, remaja ini meminta sesuatu yang sangat sederhana. Ia ingin keluar dan terkena cahaya matahari. Terdengar biasa saja, bukan? Tetapi beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Inflamasi parunya turun drastis, infeksi membaik, dan akhirnya ventilator berhasil dilepas. Pertanyaannya, mengapa cahaya matahari bisa memberi efek sebesar itu pada tubuh manusia? Selama ini, kita diajarkan bahwa matahari hanya penting untuk vitamin D. Padahal ilmu modern mulai menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Tubuh manusia ternyata dirancang untuk hidup sinkron dengan cahaya alami. Cahaya matahari bukan hanya menyentuh kulit, tetapi juga memberi sinyal biologis ke mitokondria, sistem imun, hormon, ritme sirkadian, bahkan sistem saraf otonom. Dalam protokol New Start, matahari bukan sekadar sumber cahaya. Ia adalah regulator biologis kehidupan. Dan mungkin inilah alasan mengapa manusia modern semakin banyak mengalami fatigue, gangguan tidur, burnout, inflamasi kronik, dan gangguan mood, karena tubuh kita kehilangan salah satu bahasa biologis terpentingnya, cahaya alami. Lalu, jika tubuh memang dirancang mengikuti hukum biologis tertentu, apa sebenarnya fondasi utama kesehatan manusia? Di slide ini, Anda sedang melihat sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sangat revolusioner, namanya New Start, 8 fondasi biologis kesehatan manusia, nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, dan trust, atau dalam bahasa sederhana, nutrisi, gerakan, air, matahari, pengendalian diri, udara segar, istirahat, dan kepercayaan atau spiritualitas. Menariknya, hampir semua fondasi ini justru mulai hilang di kehidupan modern. Kita hidup, kurang tidur,
kurang gerak, kurang matahari, kurang alam, tetapi kelebihan stres dan stimulasi. Akibatnya, tubuh kehilangan sinkronisasi biologisnya, padahal tubuh manusia sebenarnya dirancang untuk regenerasi, adaptasi, dan penyembuhan. Dalam Mind and Body Intelligence, penyakit kronik sering dipandang sebagai hilangnya harmoni biologis tubuh, karena tubuh bukan mesin mati. Tubuh adalah sistem hidup yang terus merespons lingkungan setiap detik, dan saat lingkungan biologisnya membaik, tubuh seringkali mulai memperbaiki dirinya sendiri. Namun, dari semua pilar tadi, ada satu yang paling sering disalahpahami manusia modern. Selama bertahun-tahun, kita percaya bahwa manfaat matahari hanya soal vitamin D, padahal itu mungkin hanya permukaannya saja. Di slide ini, Anda bisa melihat dua spektrum utama, UVB dan inframerah. UVB membantu pembentukan vitamin D, tetapi inframerah bekerja jauh lebih dalam. Ia mampu menembus jaringan tubuh hingga memengaruhi pembuluh darah dan mitokondria. Dan disinilah bagian yang menarik. Beberapa ilmuwan mulai menemukan bahwa manfaat terbesar cahaya matahari mungkin berasal dari kemampuannya mengaktifkan sistem energi seluler. Artinya, matahari bukan hanya vitamin alami, ia adalah regulator biologis tubuh manusia. Dalam dunia modern, kita hidup hampir sepanjang hari di dalam ruangan. Tubuh mendapat cahaya buatan, tetapi kehilangan informasi biologis dari matahari alami. Dan perlahan, ritme tubuh mulai kacau, tidur terganggu, energi turun, mood berubah, inflamasi meningkat. Tubuh manusia sebenarnya tidak dirancang hidup terputus dari matahari. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam sel saat tubuh kehilangan ritme biologisnya? Tubuh manusia memiliki miliaran mitokondria. Mereka adalah pembangkit energi kehidupan, tetapi setiap produksi energi juga menghasilkan limbah biologis, stres oksidatif. Bayangkan seperti mesin mobil, semakin keras bekerja, semakin panas mesinnya. Dan masalah terbesar manusia modern adalah mesin biologis kita terus dipaksa bekerja, tanpa recovery yang cukup, kurang tidur, makanan ultra proses, stres kronik, paparan toksin, kurang matahari. Semuanya membuat tubuh menghasilkan stres oksidatif berlebihan. Dan ketika ini berlangsung bertahun-tahun, mulailah muncul diabetes, obesitas, brain fog, penyakit jantung, hingga percepatan penuaan. Dalam MBI, penyakit kronik sering dipandang sebagai krisis energi biologis tubuh. Namun menariknya, tubuh sebenarnya sudah memiliki sistem pendingin alami yang sangat cerdas. Ketika mendengar kata melatonin, kebanyakan orang langsung berpikir tentang tidur. Padahal melatonin jauh lebih kompleks dari itu. Tubuh ternyata bisa memproduksi melatonin langsung di dalam mitokondria, dan fungsi utamanya bukan membuat mengantuk, tetapi melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Paparan cahaya inframerah dari matahari membantu mengaktifkan proses ini. Artinya, matahari pagi sebenarnya membantu tubuh mempersiapkan regenerasi seluler. Luar biasa bukan? Masalahnya, kehidupan modern justru merusak mekanisme ini. Kurang matahari pagi, terlalu banyak cahaya biru malam hari, tidur larut, stres tinggi. Akibatnya, regenerasi tubuh terganggu, dan perlahan tubuh kehilangan kemampuan recovery alaminya. Jadi, apakah semua cahaya memiliki efek biologis yang sama? Tubuh manusia tidak membaca cahaya hanya sebagai terang. Tubuh membaca cahaya sebagai informasi biologis. Matahari alami memiliki spektrum lengkap, UV, cahaya tampak, dan inframerah. Sedangkan lampu modern sangat berbeda. Banyak lampu LED hampir tidak memiliki spektrum inframerah alami. Artinya, manusia modern hidup dalam kondisi yang bisa disebut malnutrisi cahaya. Kita mendapat terang, tetapi kehilangan sinyal biologis penting. Dan mungkin inilah salah satu penyebab tersembunyi meningkatnya. Gangguan tidur, kelelahan, gangguan mood, dan inflamasi kronik. Selain cahaya,
tubuh manusia juga sangat dipengaruhi oleh elemen alam lainnya. Tubuh manusia sebenarnya dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, termasuk perubahan suhu. Paparan panas seperti sauna membantu meningkatkan heat shock proteins dan respon imun tertentu, sedangkan paparan dingin membantu meningkatkan adaptasi metabolik dan ketahanan biologis. Masalahnya, manusia modern hidup terlalu nyaman, jarang berkeringat, jarang kena dingin alami, jarang melatih sistem adaptasi tubuh. Akibatnya, resilience biologis perlahan menurun. Dan ternyata bahkan udara yang kita hirup membawa informasi biologis tertentu. Pernah merasa lebih tenang saat berada di hutan? Ternyata itu bukan hanya sugesti. Pepohonan menghasilkan senyawa alami bernama phytonsides. Saat dihirup, senyawa ini membantu meningkatkan aktivitas natural killer cells, bagian penting sistem imun bawaan. Alam ternyata bukan hanya tempat rekreasi. Alam adalah bagian dari sistem penyembuhan biologis manusia. Namun, ada satu kebiasaan modern yang diam-diam paling merusak ritme biologis manusia. Tubuh manusia dirancang untuk hidup mengikuti ritme terang dan gelap. Masalahnya, dunia modern membuat malam tidak pernah benar-benar gelap. Lampu LED dan layar gadget memberi sinyal palsu ke otak bahwa hari masih siang. Akibatnya, melatonin turun, ritme sirkadian kacau, dan proses regenerasi terganggu. Tubuh akhirnya hidup dalam kondisi siaga terus-menerus, dan perlahan, kesehatan mulai menurun tanpa disadari. Dan menariknya, kesehatan manusia ternyata juga sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional dan spiritual. Tubuh manusia tidak hanya menyimpan nutrisi, tubuh juga menyimpan pengalaman emosional, stres kronik, kemarahan, luka batin, rasa takut. Semuanya memengaruhi sistem saraf otonom. Sebaliknya, rasa syukur, doa, dan pengampunan membantu tubuh masuk ke mode pemulihan. Dalam banyak penelitian neuroimunologi, spiritualitas sehat terbukti membantu menurunkan inflamasi, menstabilkan detak jantung, dan memperbaiki kualitas hidup. Karena kadang, tubuh baru bisa sembuh saat akhirnya merasa aman. Akhirnya, bagaimana semua pilar ini bekerja bersama dalam kehidupan sehari-hari? Tubuh manusia sebenarnya memiliki ritme biologis yang sangat presisi. Pagi hari untuk aktivasi, siang hari untuk produksi energi, sore untuk pemulihan, dan malam untuk regenerasi. Masalahnya, kehidupan modern membuat manusia hidup melawan ritme ini, dan ketika ritme biologis rusak, perlahan seluruh sistem tubuh ikut terganggu. Dalam Mind and Body Intelligence, kesehatan sejati bukan sekadar bebas penyakit, tetapi kemampuan tubuh untuk kembali sinkron, kembali seimbang, dan kembali hidup sesuai desain biologisnya. Karena tubuh Anda sebenarnya selalu ingin sembuh, ia hanya membutuhkan lingkungan yang benar, ritme yang benar, dan kesempatan untuk kembali mendengar dirinya sendiri.